dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara, nas pembimbing kita di Minggu Trinitas ini diambil dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian nas pembimbing kita pada hari ini. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Dia. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Betapa seringnya dalam kehidupan ini kami mengandalkan diri kami. Di tengah berbagai tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, kami lupa bahwa di dalamnya Allah turut beserta. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Akhirnya kami seringkali kecewa dalam kehidupan ini. Kami frustasi, kami tertekan oleh karena kebodohan kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa, biarlah kami senantiasa boleh memandang Tuhan di tengah apapun yang terjadi. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua dari Matius 28 ayat 10b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh disapa oleh firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar dan merenungkan firman-Mu boleh diperbaharui dan kami boleh kembali mendapatkan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, memampukan kami untuk boleh mengerti dan menjalankan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Injil Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, Tuhan memberkati kita sekalian, dan Tuhan menyapa kita hari ini lewat firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Trinitaris, Minggu Trinitas. Kita merayakan 3 pribadi Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini seringkali menjadi penekanan di dalam iman kekristenan kita, tapi sekaligus juga sering menjadi tanda tanya besar. Bagaimana kita harusnya menghayati Allah Trinitas ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Injil Matius 28 ayat 16-20, di mana Allah atau Yesus berkata kepada murid-muridnya dengan yakin mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan di sini juga Yesus menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Sehingga dia mau supaya murid-murid itu membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan menolong kita untuk memahami tentang Allah Trinitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika minggu lalu kita sudah merayakan yang namanya hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus ini menggerakkan secara dahsyat murid-murid pada saat itu dan mempersatukan mereka di dalam persekutuan yang mereka lakukan pada saat itu, sekalipun mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda karena mereka memang datang dari wilayah yang berbeda-beda, akan tetapi mereka dapat mengerti satu dengan yang lain. Inilah kuasa Roh Kudus yang mempersatukan dan menghidupkan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan peristiwa turunnya Roh Kudus ini sebagai konfirmasi bahwa Allah adalah Allah dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu sebabnya kita hari ini merayakan Minggu Trinitas. Bukan artinya ada 3 Allah, bukan juga semata-mata ada 3 wujud, tetapi ketigaan ini adalah cara Allah untuk menerjemahkan penyertaannya bagi kita. Kasih Bapa dan kasih seorang sahabat, serta kasih yang senantiasa menyertai dan memberi kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, kita merayakan Allah dalam 3 pribadi. Pribadi Allah yang esa sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pribadi sebagai Bapa ini menyatakan Allah yang kepadanya kita menaikkan pujian dan doa. Pribadi sebagai Kristus, Allah yang turun ke dunia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Pribadi sebagai Roh Kudus, ini adalah Allah yang ada di dalam kita dan menghidupkan iman kita. Saudara-saudara, ini adalah sebuah gambaran yang begitu dahsyat tentang siapa itu Allah. Ya, jadi Allah ini tidak hanya semata-mata Allah yang transenden saja, Allah yang tidak bisa terjamah, tapi Allah kita adalah Allah yang imanen, Allah yang turun bersama-sama dengan kita, menjadi sahabat kita, menjadi kawan karib kita. Tapi juga tidak hanya sampai di situ, tetapi Allah ini juga yang tinggal di dalam kita, yang menghidupkan iman kita. Saudara-saudara, kalau saya boleh menggambarkan ini, penyertaan Allah ini menunjukkan bagaimana Allah sebenarnya berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Allah menyertai kita secara vertikal, tapi Allah juga pada waktu yang sama menyertai kita secara horizontal, yaitu Yesus Kristus yang turun dan
menjalankan misinya di dunia bersama-sama dengan kita, merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh manusia. Tapi pada saat yang sama juga menyertai kita secara internal. Ada di dalam diri kita yang menggerakkan kita untuk percaya dan memberi respons kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, saya punya satu ilustrasi. Selama perang, pasukan Jepang menembakkan jatuh sebuah pesawat Amerika yang kemudian menabrak belukan. Tapi 3 orang awaknya selamat tanpa luka-luka dan bisa bertahan hidup di belukar itu selama 10 bulan. Mereka mengambil segala yang bisa mereka ambil dari pesawat, salah satunya adalah cermin kecil. Suatu hari mereka kehabisan makanan dan memutuskan untuk memancing di laut. Lalu di pantai mereka menemukan satu karton penuh kaleng yang terbawa ke pantai dari sebuah kapal Jepang yang dibom oleh pesawat Amerika. Tak lama kemudian, pesawat pengintai Amerika terbang di atas mereka. Lalu dengan cepat tentara itu mengeluarkan cermin kecil tadi dan memberi tanda kepada pilot. Dia melihat tanda mereka dan beberapa hari kemudian kapal selam muncul di malam hari dan menolong mereka mengangkut tentara-tentara itu. Banyak bagian dari cerita itu menunjukkan bahwa cerita itu bukan sekedar kejadian kebetulan, tetapi bahwa ada seseorang di belakang itu semua. Karton yang berisi ikan kaleng dari Jepang terdampar di tepi pantai sehingga bisa menemukan. Cermin sebagai pemberi tanda yang untungnya terlihat oleh pilot. Seluruh rangkaian tindakan dan kejadian tersebut membawa kedua peristiwa penting itu. Ini semuanya bukan kebetulan. Saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan, tetapi yang ada adalah Allah betul-betul menyertai kita secara total di dalam keseharian kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Allah menyampaikan amanat agung melalui Yesus Kristus kepada murid-muridnya, Dia mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, kata menyertai di sini adalah penyertaan yang total. Penyertaan yang digambarkan di dalam Allah Trinitaris. Allah yang menyertai secara vertikal, Allah yang juga menyertai yang bersama-samanya kita tinggal secara horizontal, dan Allah yang ada di dalam kita secara internal. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, Trinitas merupakan konsep dasar iman Kristen yang menjadi kerangka teologi untuk membuat kita bisa berdiri tegak sebagai orang-orang Kristen dan memahami, mengerti tentang karya misi Allah di dunia. Allah ada dan selalu bersama dengan kita. Dialah Allah Immanuel. Jadi pemahaman akan konsep Trinitas akan menolong kita untuk sepenuhnya mengerti bahwa bagaimana Allah dalam wujud Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkarya secara bersama-sama, menunjukkan penyertaan Allah yang total bagi umat manusia, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya pemazmur berkata, kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini adalah ekspresi bahwa betul-betul Allah itu ada bersama kita setiap hari. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan, jangan takut, sebab Allah sejatinya ada bersama-sama dengan kita. Allah sedang menuntun kita kepada sebuah rencananya yang indah.
Oleh sebab itu tetaplah kuat, karena Allah Trinitaris senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami. Kami hidup dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai kami. Allah tidak pernah melepaskan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Eli Simanjuntak, bahkan saudara-saudara kami yang ikut dalam ibadah ini yang mengalami sakit dan kelemahan fisik. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang menolong dan menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau berikan kekuatan bagi setiap saudara-saudara kami dalam menghadapi setiap proses pengobatan atas kelemahan tubuh yang mereka alami. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat sakit penyakit yang dialami saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam berbagai masalah dan pergumulan, masalah ekonomi, pekerjaan, relasi dengan orang-orang terkasih. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya tangan Tuhan senantiasa sanggup memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah iman, pengharapan, percaya, mengandalkan Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan pergumulan. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, Gemindo Immanuel. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh memelihara gereja-Mu di tengah kondisi pandemi ini. Biarlah Tuhan Kau pakai gereja-Mu supaya ini dapat menjadi alat Tuhan dalam menyaksikan kasih dan kebenaran di tengah-tengah jemaat dan juga lingkungan masyarakat. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang Engkau pakai, para simpatisan yang Tuhan sudah gerakkan hatinya untuk bisa memberkati dan mendukung pelayanan gereja Gemindo Immanuel ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang senantiasa bekerja mendukung pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau berkati, Engkau yang memulihkan setiap kondisi yang terjadi di negara kami ini, secara khusus untuk kondisi pandemi yang melanda bangsa kami. Masih banyak korban yang berjatuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, memulihkan. Pakai kiranya tim medis, lembaga-lembaga terkait, supaya bisa terus menekan pergerakan COVID semakin lebih banyak lagi. Tuhan, kami berdoa secara khusus juga untuk pemerintah bangsa kami. Kami tahu tugas mereka tidak mudah. Ada banyak tekanan atas kondisi maupun juga orang-orang yang memiliki persepsi yang berbeda. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana untuk mereka bisa terus bekerja memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, pakai gereja Tuhan, pakai kami sebagai orang percaya ini juga terus untuk membawa perubahan
yang lebih baik atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi, Engkau kuasaku. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga, Engkaulah bagiku. Harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di sorga cerah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Maka anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang teguh di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.